Quran adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, Qur'anan bacaan. Jadi kalau Quran itu bacaan umum apa saja. Ada koran, media cetak maksudnya ya. Orang Inggris bilang Al-Quran itu ya Quran. Read the Quran. Quran artinya masdar daripada qara'a yang maknanya bacaan. Jadi aneh kalau punya Quran tapi nggak dibaca ya. Jadi gitu ya, aneh ya. Ini apa namanya Quran? Emang apa artinya? Bacaan. Dibaca nggak? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril turun berangsur-angsur, dan bagi orang yang membacanya mendapatkan pahala ibadah yang momentumnya hanya sebentar. Berarti kalau ibarat tiket mah kehabisan tiket yang agak bagian. Bumi ini sempit karena turunnya para malaikat pada malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayani fadilati Lailatul Qadar. Tentang keutamaan Lailatul Qadar. Suratul Qadar. Surat Al-Qadar menjelaskan tentang surat Al-Qadar yang kita sudah hafal betul, fadilah tentang Lailatul Qadar. Nah, ini masih malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Masih ada waktu, barangkali belum lewat. Apa udah ada yang lihat lewat? Udah belum lihat? Apa yang ditemui? Ketemu enggak? Lailatul Qadar. Tanda-tandanya dan seterusnya nanti kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau bacanya berhenti, ro-nya jangan dibuang. Qadr sama dengan wal asri wal asr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu kalau di qat'ul jami, diputus-putus setiap ayat. Kalau dilanjut berarti kan tinggal dibaca harokat akhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kalau cara baca dalam ilmu tajwid atau ilmu membaca Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami. Nah, ini kalau sudah dengan kami berarti ada wasilah para malaikat. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan. Fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Dhamir anzalnahu itu Al-Quran ya kembalinya. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa azmul waqti alladzi unzila fihi, itu termasuk dari bagian waktu yang agung. Salah satu waktu yang diagungkan spesial di sisi Allah. Ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang di dalamnya bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di dalam malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat dan roh. Jadi malaikat sendiri, roh sendiri, itu artinya julukannya kepada Nabi malaikat Jibril. Roh ini malaikat roh.
Ai fi lailatul qadri bi izni rabbihim, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bayanun lima lahu faddalat ala alfi syahrin, fuddilat ala alfi syahrin. Karena itulah salah satu malam Lailatul Qadar menjadi mulia, turun banyak malaikat-malaikat ke langit dunia, ke bumi. Tanzilihim ilal ardi au ila sama'id dunia. Ada yang menyebutkan ke langit dunia. Kita nggak tahu batasan langit pertama tuh yang kita tembus lihat ke atas tuh apa itu gitu ya. Mentoknya tuh nggak tahu gitu. Nah itu langit dunia yang kita lihat yaitu yang atas itu. Ada nanti turunnya sebagian mengatakan au ilal ardi, atau memang malaikat itu turun ke bumi. Turun ke bumi di mana manusia tinggal. Au ila sama'id dunya au taqribihim, atau yang lebih dekat daripada apa? Ilal mu'minina. Dekat turun dari atas tempatnya malaikat ke langit dunia. Sebagian mengatakan ke bumi, sebagian mengatakan mendekat datang ke tiap orang-orang yang beriman. Apa yang dibawa? Min kulli amrin ay min ajli kulli amrin minal khairi wal barakati. Qadaru fi tilkas sanati ilal qabil. Yang dibawanya oleh para malaikat itu adalah setiap urusan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang mulia di malam itu untuk hari atau untuk di masa yang akan datang, tahun ini dan tahun yang akan datang. Wa quri'a min kulli amrin ay min ajli kulli insanin. Itu lebih jelas lagi, berarti perkara-perkara keberkahan, kebaikan, rahmatnya Allah dibawa malaikat, diantarkan langsung oleh malaikat ke setiap orang mukmin. Itu lebih rincinya begitu. Setiap kulli insanin salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamat ya. Ai lailatul qadri mubtadaun muakhkhar. Maksudnya sampai pada waktu fajar mayuslimuna fiha alal mu'minin, kecuali orang-orang mukmin itu yang menemukan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, mereka mendapatkan ucapan salamun, salam, keselamatan, kesejahteraan dari Allah, hatta matla'il fajri, sampai batas akhirnya adalah terbit fajar, yaitu waktu imsak kalau puasa nih. Ai waqti matla'ahu ay tulu'ihi wa quri'a bil kasri ala anu karmurji. Ini hanya bacaan dalam tafsir Qadi tafsir Baidawi. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi, sesungguhnya manusia paling utama bi yaumal kiamati, yang paling utama pada hari kiamat nanti, ada bersamaku adalah aktsaruhum alayya salatun, yang paling banyak membaca sholawat. Ruwiya an Abi Abdullah ibni Abi Hafs al-Kabir qala mata Waraq bil Kufah, dikisahkan daripada Abdullah bin Abi Hafs al-Kabir, mata Waraq, seorang bernama Waraq mati, wafat di Kufah. Waraq ini sudah meninggal, wafat. Kemudian seorang alim, bukan faro'ahu alimun, seorang ulama di zamannya memimpikan Waraq yang sudah wafat itu. Faqala lahu ma fa'alallahu bika ya Waraq. Dalam pertemuan di mimpinya itu, diskusi, bertanyalah ulama ini kepada Waraq, apa yang Allah perlakukan kepadamu Waraq? Qala, dijawablah oleh Waraq, ghafaroli rabbi, Allah telah mengampuni aku. Faqala, kemudian dijawab, ditanya lagi oleh ulama ini, faqala bimadza, apa yang menyebabkan Allah mengampunimu? Faqala biilhaqis sholawati akibas min nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tidak pernah lupa bersolawat. Famayaktub sholatuhu bil kirtos yajidul ghufran, termasuk orang yang menulis, mencatat solawat itu di dalam kertas, yajidul ghufran, juga mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah. Biasa kalau di kitab-kitab di pondok jangan lupa ya, nggak kasih nama terus baca tulis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam buku, dalam kitab. Tapi yang dijaga ya gitu maksudnya, jangan di buku nota. Kalau di warung tuh ada buku catatan tagihan gitu, dikantongin belakang ada sholawatnya gitu ya, nggak usah. Yang kira-kira bisa dijaga tuh tulis buku di situ, buku diari lah kalau di pondok.
Nah di kitab-kitab ini juga tulis sholawat itu, selama tulisan itu ada maka keutamaan sholawat dan ampunan itu masih didapatkannya. Fakaifa la yaghfirullah liqailiha lisanan wa qalban. Kalau yang ditulis saja, ketika Warok ini semasa hidupnya tidak lupa bersolawat dan dia selalu mencatatkan tulisan solawat itu dalam bukunya, maka diumpamakan orang yang menulisnya saja mendapat keutamaan ampunan. Fakaifala yaghfirullah liqailiha, apalagi orang yang membacanya dengan lisan atau di hatinya dia bersolawat. Nah ini keutamaan ini jangan sampai lupa. Bersolawat itu sudah dijadikan wirid atau aurat rutin lah. Lisan ini selalu basah dengan bersolawat di saat memang kita ada tidak ada keperluan yang lain, tidak bicara yang lain daripada kemudian bengong begitu. Nah maksudnya bersolawat di dalam hati maupun di lisan. Ini keutamaannya luar biasa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kadza fi Zubdatil Wa'idin. Demikian catatan tadi ada dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Qila azzamallahu ta'ala al-Qur'ana bi salasati aujahin. Kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat. Dalam lughat, secara lughatan, Al-Qur'an lughatan adalah bacaan. Quran adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, Qur'anan bacaan. Jadi kalau Quran itu bacaan umum apa saja. Ada koran, makanya mirip-mirip. Koran itu kan bahasa kita koran, yang media warta berita itu kan, cetak, media cetak maksudnya ya. Masuk ke media cetak yaitu koran. Orang Inggris bilang Al-Quran itu ya koran. Read the Quran, baca Al-Quran. Quran itu ya Al-Quran. Tapi ketika belum ada alif lam, Quran artinya masdar daripada qara'a yang maknanya bacaan. Jadi aneh kalau punya Quran tapi nggak dibaca, jadi gitu ya, aneh ya. Orang ini apa namanya Quran? Emang apa artinya? Bacaan. Dibaca nggak? Ya kadang-kadang. Kalau masih kadang-kadang masih mending, tapi kalau udah ramatan, apa tuh ramat? Lancah tuh? Sawangan. Aduh, ya itu bahasa banyak banget ya. Sawangan, Depok ya. Sampai di atas disimpan nggak dibaca. Namanya Quran tuh bacaan. Nah ini, tetapi kemudian dikasih alif lam sebagai alif lam ma'rifat. Al-Quran adalah tertuju sesuatu yang pasti. Maksudnya adalah yang turun kepada Nabi Muhammad. Bacaan yang turun dari Allah disebut wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, turun berangsur-angsur, dan bagi orang yang membacanya mendapatkan pahala ibadah. Nah itu maksudnya Al-Quran. Apa yang kita tahu mujizat yang paling besar? Di antara Rasulullah SAW itu mendapat mujizat dari Allah banyak sekali. Dalam Madarijus Su'ud banyak diceritakan. Di antaranya ketika beliau hendak bersuci di tanah lapang dalam perjalanan, mendekatlah pohon-pohon yang jauh di sana untuk melingkari Rasulullah mau buang hajat. Ketika Rasulullah suatu saat diminta untuk menyembuhkan orang yang terkena termasuk ilmu hitam, racun gitu, maka Rasulullah memberikan minum air. Maka wasilah seperti ini tidak aneh untuk kiai-kiai atau ulama-ulama salafun salih. Jadi jangan aneh dengan begitu, Rasul sudah melakukan. Kemarin sudah kita cerita juga, ada Rasul menodongkan tongkatnya ke tangan yang lumpuh. Itu wasilah-wasilah seperti itu mujizat. Nah maka dalam Al-Quran ternyata Allah memuliakan khusus kepada Al-Quran, mengagungkan Al-Quran tidak hanya mujizat yang di dalamnya banyak ayat-ayat yang menakjubkan tentang Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi terdahulu. Kemudian ada cerita-cerita yang sekarang hari ini terjadi, bahkan ada yang nanti akan terjadi di kemudian. Bagaimana kiamat terjadi, bagaimana mahsyar dibangkitkan, bagaimana kehidupan akhirat, surga dan neraka, semua sudah ada dalam Quran. Cuma itu yang bisa menceritakan sesuatu yang pasti. Kita nggak bisa, punya juga rencana, planning. Besok begini, lusa begini, bulan depan begini. Tapi Quran sesuatu yang pasti, maka kita selalu baca Shadaqallahul Adzim. Apa yang diagungkan oleh Allah dari Al-Quran? Azzamallahu ta'ala Al-Qur'ana bi salasati aujah. Al-awwal, Allah mengagungkan Al-Quran dengan 3 hal. Al-awwalu yang pertama, bi an asnada inzalihi ilaihi
wa ja'ala mukhtassan bihi duna ghairihi. Yang pertama, Al-Quran diagungkan oleh Allah karena langsung disandarkan sumbernya kepada Allah. Jadi wahyu ini turun dari malaikat Jibril, sumbernya dari Allah, bukan dari yang mana-mana, bukan dari karangan manusia. Maka Rasulullah dengan hikmahnya diturunkan sebagai utusan adalah ummi, tidak baca, tidak tulis, karena justru itu kemuliaan sebagai seorang nabi dan rasul, bukan kekurangan ketika Rasul tidak bisa baca dan tulis. Ketika malaikat Jibril turun, Iqra, 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 sampai 3 kali diulang, Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa bacanya Rasul, itu kemuliaan sebagai Rasul, karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkannya semata-mata murni adalah perintah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaanlah bagi Rasul ketika tidak bisa baca dan tulis. Apa jadinya kalau Rasul nanti bisa baca dan tulis? Ketika orang-orang Islam sudah mulai banyak, orang-orang pada saat itu masuk Islam, mereka mengira bahwa Quran ini adalah karangannya Nabi Muhammad SAW. Karangan manusia, berarti ada unsur manusianya dominan. Tetapi kalau ini murni, maka Allah katakan bi an asnada inzali ilaihi wa ja'ala mukhtassan bihi duna ghairah. Allah khususkan Quran ini sandarannya kepada Allah, turun langsung dari Allah, tidak lewat orang tapi lewat malaikat. Wasani ja'a bid dhamir dunal ismi dhahir syahadatun lahu bin nabaha fi raf'atil qadri li kamali syarfi. Ja'a bid dhamir, datang secara rahasia. Turunnya tuh nggak terlihat oleh manusia. Bagaimana Quran itu ayatnya turun ke malaikat Jibril, turun ke Rasulullah. Sebagian riwayat menceritakan malaikat Jibril turun kadang menjelma sebagai seorang sahabat yang tampan luar biasa. Waktu di awal Duratun Riyadus Shalihin kita tahu malaikat duduk di sampingnya. Tahu kedatangan malaikat? Tidak, dirahasiakan. Maka wahyu yang turun kepada Rasulullah ini juga datang secara tersimpan, tersembunyi. Yang ketiga, raf'u miqdaril waqtil ladzi unzila fiha. Demikian juga dalam proses turunnya Al-Quran. Jadi yang pertama tadi disandarkan hanya kepada Allah, turun langsung dari Allah. Yang kedua, proses turun secara tersembunyi, rahasia. Dan yang ketiga adalah di dalamnya raf'u miqdaril waqti, waktu yang diturunkan untuk selesainya Al-Quran ini tergantung daripada kurun waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan ayat ini turun? Kapan ayat ini turun? Maka dalam cerita dalam cerita turunnya wahyu atau dalam ulumut tafsir Mannaul Qoton diceritakan bagaimana proses turun awalnya dan akhirnya. Karena wahyu pernah juga berhenti lama. Ketika sudah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Siti Khadijah bergembira karena Rasulullah Muhammad itu berarti benar-benar Rasul yang beliau dulu pernah bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan Ahmad yang ada di dalam kitab Injil yang dibaca oleh Siti Khadijah. Tetapi setelah itu muncul lagi kekhawatiran, kok ada wahyunya berhenti, nggak ada lagi. Ketika Rasulullah belum menyampaikan dakwah ke yang lain, maka turunlah ayat kemudian, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dikenallah istilahnya dengan fitratul wahyi, putus wahyu beberapa lama, kemudian Rasul menunggu lama sampai akhirnya turun ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan peringatkanlah mereka secara terang-terangan. Wa innama sumiyat Lailatul Qadri, kenapa kemudian dinamai sumiyat Lailatul Qadri? Kita kenal istilah Lailatul Qadar karena qadran li anna fiha takdirul umur, karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan setiap perkara, wal ahkam dan hukum-hukum, wal arzak termasuk rizki-rizki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ajal juga ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakunu fi tilkas sanah ila mithli hadhil lailah, ma yakunu fi tilkas sanah, tidak ada satu tempat atau satu waktu ila mithli hadhil lailah, beberapa tahun, ukuran panjangnya tahun, tidak ada yang menyamai, menandingi mulianya malam Lailatul Qadar. Yaqdirullahu ta'ala dzalika fi biladihi wa ibadihi.
Allah menentukan takdir, ketentuan, kudrat iradatnya di malam Lailatul Qadar, baik kepada hamba-hambanya seorang mukmin maupun tempat di mana dia tinggal. Apa yang akan terjadi di tahun depan Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Semuanya kebaikan, keberkahan dan lain-lain. Wa makna anna hadza anna Allah Ta'ala yadhharu dzalika lil malaikah. Dan makna yang dimaksud adalah Allah menampakkan kepada para malaikat, wa ya'muruhum, mengutus pada malaikat dan memerintahkan mereka bifi'li ma huwa min wazifatihim bi ayyaktuba lahum ma qadarah. Apa yang Allah tentukan dicatatlah oleh Allah oleh para malaikat, dibawalah ke bumi. Tadi disebutkan langit dunia, ada yang ke bumi, ada yang langsung menemui setiap mukmin. Wa ya'rifuhum iyyahu wa laysal muradu minhu ayyahditsahu fi tilkal lailah li'anna Allah Ta'ala qadarul maqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan setiap kadar ukuran qabla ayyakhlaqus sama, sebelum penciptaan langit, samawati wal ard fil azal. Itu yang kita sebut kemudian zaman azali. Zaman azali kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebetulnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang akan terjadi, ketentuan-ketentuannya. Skenario nih tuntas gitu sampai akhir. Beda dengan penulisan skenario film atau undang-undang yang kita pegang di dunia hukum manusia, atau ada ART suatu organisasi, di bawahnya tertulis hal-hal yang belum diatur akan dimusyawarahkan kemudian. Itu artinya kalau ada perubahan aturannya, kalau ada amandemen undang-undangnya, Quran itu nggak pernah ngalamin itu. Yang terjadi dulu ada di Quran, yang kemarin ada, yang hari ini ada, bahkan yang besok terjadi ada. Itu yang dimaksud dengan kemuliaan salah satu daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Nah, maka pada malam itu malaikat membawa ketentuan-ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qila lahum fama makna Lailatul Qadar, ditanyakan lagi apa sebetulnya makna Lailatul Qadar. Qala sauqal maqadir ilal mawaqit wa tanfidil qada'il muqaddar. Adalah total catatan kumpulan ketentuan-ketentuan Allah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, wa tanfidil qada' al muqaddar, dan Allah tentukan batasan-batasan sesuatu yang akan terjadi dengan ukurannya masing-masing. Dalam Tafsirul Lubab, wa innama sumiat Lailatul Qadari, adapun dinamakan Lailatul Qadar pandangan yang lain dalam kitab lain, li annaha yaqdiru fihal umur wal ahkam, di dalamnya ditentukan perkara-perkara dan hukum-hukum kulliha min tilkas sanah ila sanatil qabilah. Maka nggak aneh kalau ada ustadz, ada ulama kiai menyampaikan dengan versi pandangan yang berbeda, itu tidak aneh. Jadi sebagian ini catatan amal, catatan kadar dari Allah akan turun pada malam Lailatul Qadar dari tahun ini ke tahun yang akan datang. Sebagian mengatakan Allah tuliskan ketentuan ini bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, sampai hari kiamat sudah ada catatannya dalam qada dan qadar, dan malam itu diturunkan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah. Summa taslim al-mudabbirati daftarur rahmah. Demikian ada juga yang berpendapat di situ ada daftarnya tentang rahmat dan azab ila Jabril alaihi salam, wa daftarun nabatat, daftar bagian rezeki dari tumbuh-tumbuhan, arzak, rezeki yang dibagi kepada manusia kepada malaikat Mikail, diserahkanlah itu pada malam itu. Wa daftarul amtor, dan kapan jadwal hujan, mendungnya kapan, hujannya kapan, geludugnya kapan, kilat kapan, jadwalnya sudah tertata, sudah rapi, termasuk angin ila Israfil, kepada malaikat Israfil. Jadi upgrade kalau sistem gitu ya, kalau komputer itu diinstal ulang. Jadi setiap tahun Allah pastikan ketentuan tahun ini apa yang akan terjadi, kapan hujan, bulan mana, yang kita tahu kan musim ya. Nah, tapi kalau Allah yang menentukan, bisa jadi bukan musim hujan, bisa hujan, bisa musim panas, ternyata hujan deras. Itu yang Allah tentukan di luar kuasa manusia. Kemudian menyerahkanlah daftar itu, wa daftar qabdur ruhi wa qada'il ajal ila Azrail. Allah juga mencatatkan, memberikan catatan ketentuan daftar-daftar qada'nya, yaitu ruh, dicabut ruhnya, wafatnya, ajalnya seseorang diserahkan kepada Israil alaihi salam. Fiha yafruqu kullu amrin hakim awil qadri bima'na dhaik li'annal ardu tadayyaqu tilkal lailah likasrati nuzulil malaikah. Masya Allah ya.
Kenapa disebut qadar? Sebagian juga ulama berpendapat memahami qadar artinya sempit. Qadar itu artinya terbatas. Apa hikmahnya? Kenapa malam itu disebut sempit? Karena waktu yang biasanya 24 jam atau mungkin kalau malam kan setengahnya kan, berarti 12 jam itu kita rasakan lama, malam itu terasa sempit. Kenapa? Secara hakikat, secara zahir, ternyata malaikat turun semua ke bumi dan itu memenuhi sesak oleh para malaikat sehingga nggak berasa, tahu-tahu habis tuh waktu. Itu yang dimaksud. Sebagian berpandangan bahwa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit, yang momentumnya hanya sebentar. Berarti kalau ibarat tiket mah kehabisan tiket yang agak kebagian lah gitu. Nah itu apa yang dilakukan pada malam-malam itu yang kita tahu tanda-tandanya. Li'annal ardo tadikun tadayyakun lil kalailah likasrati nuzul malaikah. Bumi ini sempit karena turunnya para malaikat pada malam itu. Dalam kitab Mishkatul Anwar